udah jam 7 nih. Saya izin buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, saya Anissa Dita Ramasari dan hari ini saya akan menjadi MC dan juga yang akan sharing-sharing bareng teman-teman semua tentang HMPK. Nah, karena ini topiknya spesial banget nih, HMPK Unisula yang mana kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa. PK-nya apa ya? HMPK. Waduh, nanti kita kayaknya cari tahu lebih dalamnya sama Kahimnya aja ya. Oke, kayaknya langsung aja kita panggil Kahimnya. Ada yang tahu dulu mungkin Kahimnya siapa? Kahim HMPK Unisula tahun 2020-2021. Mungkin bisa ditulis di komen. Ada yang bisa nebak nggak Kahimnya siapa? Kahim itu ketua himpunan ya teman-teman. Ada yang bisa nebak? Mungkin kan kemarin juga udah ada kuisnya nih. Nah, siapa tahu ada yang benar bisa coba di oke, ada yang benar nih. Nah tapi yang benar kok angkatan 2019 juga nih. Ya udah deh, kita langsung aja panggil Kahimnya. Ada Mbak Rani. Udah bisa join belum, Ran? Siapa nih? Bukan ya, untuk Kahimnya Rani. Oke, halo Rani. Halo, ini suaraku masuk nggak? Halo, Aku nggak kedengeran suaranya Rani deh. Teman-teman yang lain bisa dengar suaranya Rani nggak? teman-teman bisa denger nggak? Oke, oke, udah bisa dengar nih. Oke, pertama banget, HMPK Unisula itu apa sih? Nggak, sorry, sorry, sorry. Belum berkenalan nih. Silakan Rani bisa memperkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya makasih banyak nih buat MC kondang kita ya, Anissa Dita. Oke, di sini saya izin perkenalan terlebih dahulu ya buat teman-teman. Jadi perkenalkan saya Maharani Aula Putri, biasa dipanggil Rani. Di sini saya bagian dari HMPK FK Unisula dan alhamdulillah pada tahun ini diamanahi sebagai Kahim periode 2020-2021. Oke, Mungkin itu itu tadi perkenalan singkat. perkenalannya. Perkenalan singkatnya udah ya tadi ya. Kalau di sini Rani berbicara sebagai Ibu Kahim, ibu kita semua. Nah, pertama banget, kalau HMPK Unisula itu apa sih? Ran, dari singkatannya dulu mungkin. Oke, jadi kalau ditanya HMPK Uniswa itu apa sih? Jadi kalau dari basicnya dulu nih ya, HMPK itu kan dia singkatan dari Himpunan Mahasiswa Prodi Kedokteran Umum kan. Nah di sini nih maksudnya tuh kayak gimana? Jadi kalau di Fakultas Kedokteran Unisula itu kan ada tiga prodi nih. Ada prodi kebidanan, ada prodi farmasi, dan termasuk kedokteran umum. Nah masing-masing dari prodi ini punya yang namanya himpunan atau hima. Nah HMPKFK Unisula ini merupakan hima dari kedokteran umum. Jadi gitu. Nah, sekarang gini ya logikanya. Jadi kalau misalnya ditanya semua dari anggota HMPK itu ya mahasiswa kedokteran umum. Jadi apa yang membedakan? Kenapa kok HMPK itu kan masih banyak tuh yang kayak oh ini anak HMPK ini bukan. Pada dasarnya sebenarnya semua anak kedokteran umum yang ada di FK Unisula ya itu adalah bagian dari HMPK FK Unisula gitu kan. Nah, yang membedakan adalah mungkin berkaitan dengan misalnya ada yang mendaftar menjadi seorang pengurus. Sama halnya seperti ISMKI lah, kita semua itu kan anak-anak kedokteran itu merupakan bagian dari ISMKI. Hanya saja yang membedakan antara yang pengurus dan yang bukan pengurus itu. Oh, I see, I see. Berarti tadi teman-teman udah jelas ya, kan HIMA, Himpunan Mahasiswa. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ngerasa seorang mahasiswa nih, apalagi mahasiswa kedokteran umum, udah pasti kalian semua, kita semua yang ada di sini adalah bagian dari HMPK Unisula. Nah, kemudian tadi ya yang membedakan adalah ada yang mendaftar juga sebagai pengurusnya, biar pastinya ya Ran, kayaknya nanti kita juga salah satunya fungsinya kan kita bisa menyalurkan gitu kan aspirasi istilahnya dari teman-teman mahasiswa juga ke dekanat dan lain-lain gitu. Oke, tadi udah tentang HMPK Unisula. Sekarang kalau setiap tahunnya tuh kita tahu ada kabinet-kabinetnya kan, Rana. Kalau di tahun ini nih Ya, kabinetnya namanya apa sih? Bisa diceritain nggak?
Oke, mungkin sebelum ke situ, mungkin saya mau nyampaikan beberapa hal yang terkait HMPK ya. Jadi mungkin teman-teman juga tahu dan mungkin adik-adik astrosit juga belum banyak yang tahu gitu kan. Kalau HMPK ini sebenarnya dia itu organisasi dari kapan sih? Apa udah lama atau kayak gimana gitu kan? Nah di sini mungkin kemarin juga sempat ada kuis ya. Jadi kapan HMPK itu dibentuk gitu? Nah jawabannya tuh tahun 2018 ya, lebih tepatnya itu penamaan dari HMPK sendiri itu pada tanggal 28 Desember tahun 2018. Nah, kenapa HMPK itu baru terbentuk pada tahun itu ya karena sebelumnya itu masih gimana ya kayak setiap himpunan itu sudah punya setiap prodi maksud saya itu sudah punya himpunan. Nah, tinggal kedokteran umumnya nih yang belum. Jadi terinisiasilah HMPK dibentuk pada tahun 2018. Nah, fun fact-nya tuh ya Bi, maksudnya Anissa, itu tuh HMPK tuh meskipun masih organisasi baru, itu tuh udah pertama terbentuk itu udah dipercayai oleh ISMKI sebagai pemegang tender. Mungkin teman-teman juga tahu ya, tender Muskerul 2019 itu dipegang oleh HMPK Fronisula, dan itu menurut saya keren banget sih, karena meskipun baru, tapi dari kapabilitasnya itu udah nggak diragukan lagi gitu. Jadi mungkin ini juga bisa sebagai pertimbangan adik-adik semua ya, nanti kayak, wah ini HMPK bukan main-main gitu kan. Orang-orangnya tuh, mantap lah pokoknya. Nah, terus di sini juga mungkin tadi kalau ditanya kabinet ya, eh, dari awal dari awal terbentuknya nih, dari awal itu kan ada yang awal banget terbentuk adalah kabinet fondasi nih. Itu di pengurusan pertama kabinet fondasi dan dilanjutkan ke kabinet juang nyata, yaitu kemarin yang baru saja selesai ya. Jadi di kabinet fondasi itu dipimpin oleh Mas Bagus Abiyu, dan di kabinet sebelumnya juang nyata itu dipimpin oleh Mas Amal. Nah, selanjutnya ini di kepemimpinan saya dan teman-teman sekarang ini, saya menyenangkan nama kabinet Ranah Sinergi. Nah, kenapa sih namanya itu Ranah Sinergi? Jadi sebenarnya gini, kalau awal itu saya sempat bingung ya, Anissa, buat nentuin nama gitu kan. Karena kalau kata orang tuh nama itu kadang juga doa gitu kan. Nah, saya ini berusaha menyesuaikan juga gitu. Nah, ranah sinergi sendiri itu maksudnya itu berkaitan untuk selain kita melanjutkan dari proker-proker yang udah ada, terus habis itu kita juga istilahnya mengembangkan gitu. Nah, saya berharap itu di kabinet ranah sinergi ini kita bisa mengembangkan inovasi-inovasi baru gitu. Biar kasarannya walaupun udah terbentuk orang dari pondasi, terus melanjutkan perjuangan dan kerja nyatanya di ranah sinergi ini kita harus lebih ini lagi sih, lebih apa ya istilahnya, lebih maksimal lagi gitu buat kinerjanya gitu. Mungkin itu sih nama kabinetnya. Oke, berarti teman-temannya di sini udah jelas banget tadi dijelasin dari A sampai Z tentang kabinet ranah sinergi. Berarti udah nggak bertanya-tanya lagi ya HMPK Unisula itu apa, terus kabinetnya apa, ranah sinergi udah jelas banget. Kemudian selanjutnya isi dari HMPK itu sendiri. Kalau di apa feeds IG HMPK Unisula kan juga pasti sering disebut nih ada bidang ini, bidang ini, bidang ini. Sebenarnya HMPK itu ada Ya. berapa bidang sih dan apa aja? Oke, jadi kalau di HMPK sendiri itu ada 7 bidang ya teman-teman. 7 bidang itu meliputi yang pertama ada Kastrat, kemudian Penpro, PSDM, HIK, Danus, Litbang, dan juga satu lagi apa ya? Pengmas, ya Pengmas. Jadi ada 7 kabinet, tujuh, 7 bidang maksud saya. Nah, masing-masing bidang ini nanti punya ranahnya masing-masing dan punya istilahnya prokernya masing-masing lah. Nah, nanti mungkin bakal dijelasin nih sama kabitnya langsung biar lebih jelas gitu kan. Kemana aja ranah kerja dari setiap bidangnya gitu. Oke, untuk memperjelas lagi, Kabit itu ketua bidang ya, guys. Kepala bidang. Kak, atau Ya, biasanya kepala ya. Oke, kepala bidangnya. Dari Rani mungkin ada yang mau disampaikan dulu buat teman-teman yang sekarang nonton live-nya. oke, jadi mungkin sekalian saya closing statement ya, buat teman-teman dan juga khususnya nih adik-adik dari Astroset 2020. Jadi kan kalian ini nanti kan sebagai ujung tombak kepengurusan berikutnya nih di HMPKF Unisula. Nah, nanti kalian yang bakal meneruskan kami gitu. Nah, kami di sini berharap
tongkat estafet kepengurusannya itu terus dipegang sama kalian gitu, jangan berhenti di kami gitu. Jadi semangat terus buat adik-adik dan juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing dengan Mas Mbak di HMPK itu feel free banget kita karena wah enak-enak banget lah pokoknya Mas Mbaknya. Dan di sini ya saya kasih sedikit bocoran juga kalau kalian di HMPK itu menurut saya bukan cuma ya mungkin kalau dari umumnya gitu ya menambah relasi terus wawasan kayak gitu kan secara umumnya nih. Tapi di sisi lain yang saya rasakan gitu ya, walaupun di sini juga belum lama, maksudnya di HMPK itu baru beberapa bulan kan sama teman-teman juga, tapi output yang udah saya rasain tuh bener-bener banyak gitu, terutama dalam akademik ini ya, karena kalau misalnya organisasi juga nggak bisa terlepas dari akademik gitu kan. Misalnya nih ada ide atau misalnya lab apapun itu, terus ada misalnya apapun lah istilahnya responsi atau apa atau materi yang belum kita pahami gitu ya, kita bisa sharing gitu sama kakak-kakak yang udah memang pengalaman gitu. Jadi ini bener-bener kayak satu kesempatan emas buat kalian sih buat gabung di HMPK Unisula. Terus akhir kata mungkin dari saya ya. Jadi eh, nggak ada kata terlambat buat bermanfaat. Syarat utamanya itu hanya ada niat dan juga tekad. Jadi semangat terus buat teman-teman dan adik-adik Asuransi 2020. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rani. Kalau Rani mau stay boleh sampai nanti saya panggil selanjutnya. Tapi di sini saya mau underline aja, mau menggarisbawahi lagi teman-teman yang di sini yang lagi nonton, boleh banget tanya di kolom komen, di comment section di bawah. Nanti bakal saya sebutin, saya bacain, terus saya coba lempar nih pertanyaannya, mungkin ke expertnya, mungkin ke Mbak Rani, siapa tahu bisa. Ada yang mau tanya dulu sebelum Rani meninggalkan live ini dan saya sendirian lagi. Ada yang mau Boleh, tanya, boleh, boleh. teman-teman? Boleh loh tanya. Jangan malu-malu. Oh, tuh Adam. Adam udah ya genit-genit ya, Adam. Jangan malu-malu gitu. Ayo, Oh, ayo nanya boleh nih. Mbak Mary. Oh, Mbak Mary nonton aku jadi malu. Halo Mungkin Mbak Mbak Mary. Mary mau tanya, Mbak Mary. Tanya yuk. Oke, oke. Kayaknya pada malu-malu nih karena pertama yang baru pertama yang ngomong-ngomong jadi kayaknya masih aduh mau tanya apa ya. Mungkin nanti kalau misalnya ditunggu sedikit lagi bakal ada pertanyaan yang muncul. Oke, kalau dari Rani udah itu aja Ran. Kalau dari saya sih cukup karena nanti pasti banyak banget nih penjelasan dari teman-teman masing-masing bidang gitu kan. Oke, oke. Kalau misalnya udah dirasa cukup, wah ada yang tanya nih. Ah, Gimana? astagfirullahaladzim, ada yang bertanya dari Mbak Mary. Ini harusnya anonim atau enggak ya? Enggak apa-apa deh, udah terlanjur. Kalau organisasi percintaan mengganggu enggak, Kakak? Gimana Mbak Rani jawabannya? Aduh, ini saya bukan expertnya nih. Gimana ya? Kalau percintaan itu balik ke masing-masing lagi deh. Tapi kalau ya balik ke masing-masing lagi sih. Tenang, semua itu bisa diatur lah, bisa balance. Iya, apalagi kalau misalnya percintaannya di dalam satu organisasi gitu kan, maksudnya. Aduh, tambah Oke, semangat jadi nggak tuh? sekalian, benar, jadi sekalian organisasi, sekalian mencari jodoh, sekalian belajar, dah satu organisasi bisa membawa kita ke kehidupan yang lebih baik. Pokoknya itu deh intinya. Oke, kalau gitu Rani boleh bye-bye dulu ke teman-teman yang udah nonton. Oke, Ini ada oke, pertanyaan terima kasih. eksplisit langsung nih. Udah deh, jangan. Oke, bye-bye Rani, thank you. Nah, tadi udah sama Rani dari Ibu Kahimnya, Ibu Kahim HMPK 2020-2021. 2021 ya Allah. Terus sekarang kita langsung aja masuk ke bidangnya, kita breakdown semua bidangnya biar semua bisa jelasin di sini clear sampai jelas sejelas-jelasnya. Yang pertama yaitu dari bidang kastrat. Mbak Beta boleh? Mana ya Beta? Halo Beta. Halo Beta. Coba ya.
Mana nih Beta? Atau gede? Kamu di mana gede? Ada yang mau ganti? Oh, oke. Ini dia. Ini Beta akhirnya. Saya Halo, udah di Beta. Oke. Assalamualaikum Beta, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bibi. Cantik Alhamdulillah banget. sehat. Astagfirullah. Oke, sekarang kursinya aku kasih ke Beta. Gimana Bet? Perkenalan dulu Oke, silakan secara resminya. eh, perkenalkan nama saya Iftian Sabeta dari bidang Kastrat HMPK. Mana nih suaranya Kastrat Lovers? Saya juga loh Castrat Lovers. Iya, BTW bidang Kastrat itu mau mamerin nih ke teman-teman bahwa kalau bidang Kastrat itu pokoknya jos-jos pol. Apa tuh maksudnya Just Paul? Perkenalan dulu Soalnya dong sebagai siapa Mbak Beta di sini. Perkenalkan, nama saya Iftian Sabeta dari bidang Kastrat HMPK. Nah, saya diamanahi untuk menjadi ketua bidang di Kastrat nih. Oke. Jadi kepala bidang kastrat ya. Oke, kita langsung masuk aja nih Mbak Bet. Coba dijelasin singkat dong. Soalnya kan teman-teman Astrosite di sini saya yakin pasti juga belum ada gambaran kastrat nih apa, kasnya apa, stratnya apa. Coba boleh dijelasin Oke, dulu. jadi bidang Kastrat itu bidang yang kajian dan strategi nih. Kita itu kayak mencari informasi-informasi yang lagi hits atau yang lagi booming di masyarakat. Contohnya ini kan tentang vaksin. Kita itu cari informasi-informasi yang sedang hits di masyarakat atau isu-isu yang sedang beredar atau yang sedang heboh gitu. Jadi jangan khawatir nih buat kalian yang informasinya ketinggalan itu, kalau kamu masuk Kastrat pasti informasi-informasi yang ada itu pasti up to date lah kalau masuk di bidang Kastrat. Soalnya kan di bidang kami itu sangat expert nih buat informasi-informasi yang lagi hits. Terus setelah kita mencari informasi yang ada di masyarakat, kita itu sering mengkaji dan selain itu kita juga ada juga buat apa ya, kayak sharing tentang keresahan teman-teman tuh apa, kita siap menampungnya 100% gitu sih Bi. Wow, keren banget. Berarti tadi ya, mulai dari awal, kastrat, kajian strategis. Dimana kalau misalnya yang namanya kajian itu, saya yakin juga nih, Bet, pasti teman-teman Iya. Astrosites kemarin udah sempat ikut School of Kastrat dari BEM, baik dari BEM maupun yang dari Kastrat HMPK sendiri yang kita adain kemarin. Terus mereka juga udah dapat gambaran apa itu kajian, terus gimana bikin kajian itu, terus basic-basic tentang kastra juga. Jadi kayaknya udah ada gambaran sedikit lah ya. Tapi kalau misalnya mengenai kerjanya nih, kira-kira Untuk kesehariannya sebagai kastrat istilahnya. Oke, jadi aku jawab ya. Untuk keseharian Kastrat sih, kalau menurut aku santai-santai sih, tergantung kitanya. Tapi kita punya beberapa program kerja. Nah, program kerjanya ini nggak melulu ngebosenin gitu, enggak. Tapi kita itu ada program pertama, itu Gencar, Gerakan Pencerdasan. Itu kita mengangkat isu-isu yang ada. Kemarin kita sudah melakukan 2 webinar. Yang pertama itu tentang COVID do great sama COVID is mental, itu sih. Terus habis itu ada juga School of Kastrat yang namanya Kastrater Apps nih, adik-adik dari Astroset tentunya 100% pernah mengikutinya ya. Kemudian ada juga kita sering untuk setiap bulan sekali kita itu wajib, nggak wajib sih, kayak kita itu selalu bikin kajian tentang isu-isu yang beredar di masyarakat seperti rasisme kemarin, kemudian ada juga kita mengangkat dari Pak Presiden Jokowi dan lain sebagainya. Jadi untuk adik-adik Kastrat yang pengen bergabung di bidang Kastrat, menurut saya lebih apa ya, lebih worth it banget sama recommended banget buat kalian yang pengen aktif di organisasi tapi masih bisa santai gitu. Kemudian juga dari proker kami juga apa ya,
kayak menampung dari pendapat atau keresahan dari mahasiswa di akhir semester nih, apa saja yang kurang atau fasilitas apa sih yang belum terpenuhi dari mahasiswa, kita ajukan ke atasan seperti Pak Dekan dan lain sebagainya. Kita siap menampung itu buat kalian, buat teman-teman dan mahasiswa untuk kakak-kakak yang lainnya. Itu sih, Bi. Oke. Aduh, seru banget ya Kastra. Dan teman-teman di sini saya cuma mau cerita sedikit kalau dulu tahun pertama saya juga mendaftarnya sebagai Kastrat dan emang seru banget. Dan mungkin teman-teman juga lihat bahwa saya juga selalu menjadi MC di program-program Kastrat yang berlalu itu adalah masa lalu. Oke. Tadi kajian strategis, terus udah jelasin juga gambaran kerjanya kayak gimana. Sekarang suka dukanya nih, kira-kira capeknya apa, terus senangnya apa, yang paling dominan itu apa sih? Kalau suka dukanya lebih banyak sukanya ya sih, soalnya kita itu kalau mau gabung di organisasi, kita nggak mungkin nih kita gabung di organisasi terus kita diem-diem aja, kan sama aja nggak, kurang greget itu, feel buat berorganisasi kurang greget. Jadi kalau kita udah niatin masuk organisasi, kita harus bisa berpartisipasi aktif nih. Contohnya kalau masuk di Kastrat kemarin banyak kita bikin webinar yang tentunya bermanfaat. Kalau kita melakukan sesuatu yang bermanfaat itu jelas ada hikmahnya ya. Itu sih kalau dukanya itu mungkin capek, tapi nggak capek-capek amat, tapi capeknya itu bikin kita senang gitu. Banyak sukanya sih daripada dukanya. Terus sama teman-teman dari Kastrat itu solid banget. Jadi kita itu kalau ada kekurangan dari satu orang, kita wajib nge-backup nih. Kayak satu orang seumpama gede nggak bisa, kita backup dengan Basam, kemudian dengan Bibi, terus saya juga lagi kesusahan sinyal, terus habis itu di backup sama teman-teman yang lain. Pokok solid banget kalau masuk ke Kastrat. Itu ya teman-teman, udah dikasih gambaran jelas tentang Kastrat. Pokoknya jangan bingung-bingung lagi nanti kalau misalnya mau milih, aduh ini yang apa ya, dulu lupa kemarin ini yang apa ya, apalagi namanya ada banyak, ada 7, mendingan mulai dari sekarang nih, mulai dari awal dicatat dulu kira-kira Kastrat singkatannya, terus tupoksi kerjanya apa, terus suka dukanya gimana, Iya terus sih. biar teman-teman juga bisa mendeterminasi dari diri kalian sendiri, oh oke, kayaknya aku lebih bisa nih kerja di sini, atau ngelihat dari Mbak Beta sendiri nanti bakal dibimbing sama Mbak Beta, kayaknya lebih nyaman sama Mbak Beta atau gimana. Jadi teman-teman punya consideration-nya masing-masing, pertimbangannya masing-masing gitu ya, Bet. Oke, kalau di Kastrat tuh santai sih, kita lebih ke santai tapi serius gitu ya, Bi ya. Contohnya Bibi ini kan dulu di bidang Kastrat, kemudian Kak Rani itu dulu juga bidang Kastrat, kemudian Kak Vika juga bidang Kastrat, terus Kak Gede. Kalau di Kastrat sih, for your information aja, kalau di Kastrat itu banyak, ada Kak Gede, ada Kak Basam, ada yang good looking semua lah di Kastrat. Kok kalian yang mau cari jodoh di Kastrat bisa banget, soalnya di Kastrat itu mayoritas jomblo-jomblo. Ya tenang aja di. Waduh, ini harus oh gitu ya, harus dikoar-koarkan ya kalau memang jomblo-jomblo, jadi kayak siap menemani kapanpun gitu ya. Jadi kalau misalnya jomblo, masuk Kastrat aja guys. Iya, siapa tahu jodoh kan, Bi, nggak tahu juga kan. Nah, masuk organisasi bisa juga dapat jodoh. Bener-bener. Oke, terakhir banget dari Beta, ada closing statement nggak sebelum dadah bye-bye sama teman-teman Astrosites? Waduh, ngelot nih. Oke, jadi buat adik-adik Astrosites, kalau kalian bingung nih mau daftar bidang apa, yang pertama kalian untuk pilihan bidang pertama pilih nih bidang Kastrat aja nggak apa-apa, soalnya dari kami welcome semua dan siap terbuka dengan adik-adik semua, dan kita santai aja kok, nggak ada nih
kalau kita diem-dieman sama adik tingkat itu nggak ada nih. Kita selalu welcome buat adik-adik, buat angkatan 2020, kuy daftar Kastrat aja. Salam Kastraters Lovers. Oke, bye-bye. Beta, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Selanjutnya, aduh tadi seru banget ya sama Beta. Sayangnya kita harus mengakhiri karena kita harus next ke bidang selanjutnya, yaitu bidang Pengmas. Singkatannya lebih panjang, Pengmas. Kayaknya teman-teman juga mungkin belum ada yang ada gambaran nih tentang Pengmas. Apalagi singkatannya juga agak strange, agak masih asing di telinga gitu ya. Pengmas atau CE. Kak, siapa nih yang join nih? Halo? Halo, Adam? Adam atau Natasha ya? Boleh, guys? Adam atau Natasha? Adam aja deh. Adam aja boleh nggak? Adam. Oke, kita send dua-duanya aja. Kak Ele udah ada? Aduh, Kak Ele banget nih. Halo, Kak Adam. Oke, Kak Natasha jadinya. Halo, Nat. Udah bisa belum? Halo. Assalamualaikum, Muhti. Waalaikumsalam. Oh ya Allah, cantiknya udah lama gak ketemu. Oke, sekarang Neti berbicara sebagai siapa nih? Bisa kenalan dulu secara formal. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan, namaku Natasha. Aku di sini sebagai Ketua Bidang Pengmas HMPK Unisula. Salam kenal semuanya. Salam kenal, Natasha. Oke, pertama banget, Pengmas itu apa dari singkatannya dulu atau nama lainnya? Terus, ya itu dulu deh. Oke, yang pertama, kalau Pengmas sendiri kan seperti yang udah kita tahu ya, Pengmas itu singkatan dari pengabdian masyarakat. Nah, pengabdian masyarakat nih sebenarnya konteksnya luas banget nih, Kak Anissa. Jadi, kita tuh mungkin kan sebagian orang menganggap bahwa pengabdian masyarakat ya paling kayak, oh iya nyalurin bantuan kalau misalnya ada bencana ataupun hal-hal seperti itu. Tapi sebenarnya artinya tuh nggak sesempit itu. Jadi di samping kita misalnya nyalurin bantuan-bantuan kayak gitu tuh sebenarnya kita bisa kayak mengedukasi masyarakat yang ada di sana, terus juga kayak mengidentifikasi misalnya di sebuah komunitas tuh ada kayak masalah kesehatan seperti itu, kita tuh bisa banget buat kayak mencari sebenarnya masalah yang ada di suatu komunitas itu tuh apa sih, dan kita tuh sebagai anak Pengmas kayak kita tuh seharusnya punya inisiatif buat membantu mereka atau meningkatkan taraf kesehatan dari komunitas tersebut kayak gitu sih. Bener banget. Kalau misalnya tadi pengabdian masyarakat, berarti bedanya sama community apa sih CE tuh? Maaf ya, Nat. Iya, Kalau community bedanya sama CE development. ada. Oh ya, oke. Gimana, Nat? Mungkin sama aja ya, kalau community development mungkin pengembangan dari masyarakatnya. Nah itu tadi mungkin kan dari kalau misalnya konteksnya, tergantung konteksnya ya sebenarnya. Kalau misalnya kita bahas desa binaan seperti itu, jadi kan kita kayak mengangkat misalnya ada suatu isu masalah kesehatan apa sih di sebuah desa tersebut atau di sebuah komunitas tersebut tuh, misalnya pada desa A itu dia rata-rata mengalami darah tinggi. Nah kita sebagai anak Pengmas ataupun anak CE, nah kita telusuri sebenarnya di situ tuh penyebabnya apa, apakah dari lingkungannya ataukah dari pola makannya atau dari apa ya, mungkin stres bekerja dan sebagainya seperti itu sih. Nah dari situ mungkin kita kayak bisa bikin penyuluhan ataupun kayak edukasi makanan yang baik tuh yang harus dikonsumsi itu bagaimana kayak gitu sih. Kalau kurang lebihnya CS sama Pengmas sih sama aja, cuma beda konteks dikit-dikit gitu juga sih. Oke.
Terus tadi udah jelasin tentang Pengmas itu sendiri. Terus kira-kira kerjanya ngapain sih kesehariannya sebagai Pengmas nih? Bisa dijelasin, Nat? Iya, oke. Mungkin kalau dari Pengmas sendiri, kita kan sebenarnya punya beberapa proker. Nah, kalau kerjanya seharusnya kan Pengmas itu karena kita pengabdian masyarakat, seharusnya kan kita terjun langsung nih. Tapi karena mungkin keadaan yang tidak memungkinkan, sedang ada pandemi COVID-19 ini, kita alihkan kegiatannya itu online. Jadi, walaupun kita nggak bisa bertatap muka secara langsung, kita harus bisa cari alternatif gimana caranya kita tetap bisa bermanfaat buat orang lain tanpa kita berinteraksi secara langsung. Nah, contohnya itu mungkin kita itu bisa menyalurkan bantuan tuh lewat perantara lain gitu, Kak Anissa. Jadi misalnya gini, kita bikin open donasi seperti itu. Nah, nanti hasil donasinya itu kita salurkannya ke lembaga-lembaga tertentu nih, misalnya ada Lazis atau Aksi Cepat Tanggap atau relawan-relawan yang memang mereka terjun langsung ke wilayah-wilayah yang memang membutuhkan seperti itu. Terus juga kita sebagai anak-anak Pengmas tuh juga menurut saya ada kewenangan ataupun seharusnya memang kita bisa mengedukasi teman-teman di sekitar kita ataupun masyarakat yang ada di lingkungan kita untuk misalnya nih kita edukasi pola hidup bersih dan sehat ataupun gizi seimbang seperti itu. Nah, karena ini online mungkin kita bisa kayak membuat video edukasi ataupun poster-poster edukasi seperti itu sih yang paling mudah dilakukan ya. Seperti itu. Wah, keren banget nih Pengmas. Berarti pandemi itu nggak akan menghentikan tugas Pengmas atau kayak jati diri Pengmas sebagai bidang yang akan mengabdi pada masyarakat. Jadi mau bentuknya penyaluran dana yang lewat tadi lembaga-lembaga yang memang sudah expert ya di penyaluran dana, terus kayak yang bencana alam juga ya. Nah, untuk itu penyaluran Iya dana nih. gitu buat. Iya nih, jadi kebetulan nih Pengmas MPK sedang menginisiasi adanya open donasi untuk bencana yang lagi menimpa Indonesia kita nih. Seperti contohnya ada banjir di Kalimantan Selatan yang saat ini belum surut juga. Lalu juga ada yang gempa bumi di Kabupaten Mejen itu juga kita menginisiasi untuk open donasi agar disalurkan ke wilayah yang terdampak bencana tersebut nih Kak Anissa. Jadi nanti kalau misalnya posternya udah keluar nih, kalau bisa teman-teman semuanya donasi ya. Oke, berarti sekalian promosi juga nih, istilahnya sebentar lagi kita akan buka donasi dari Pengmas menginisiasi untuk korban bencana alam, teman-teman yang kurang beruntung di bagian Indonesia lain. Dan oke, terus selanjutnya ada yang tanya nih, kalau K3 itu apa sih? Ada gak sih hubungannya dengan K3? K3 itu apa ya? Kak Natasha tahu nggak? Ketiga tuh apa Mungkin ya? yang tanya bisa mungkin bisa memperjelas juga. Hmm. Ada yang bisa Oke, bantu kita nggak nih? Ketiga tuh apa nih? oh dari Kak Ciril dulu. Oh, sorry sorry. Kalau Pengmas tuh ada siapa aja sih? Karena mungkin dari teman-teman Astro saya juga belum tahu orang-orangnya. Oke, kalau dari Pengmas sendiri, yang pertama ada aku, ada Natasha, terus ada Kak Siril, ada Kak Adam, sama ada Kak Wina nih. Ya nanti kalau ya bolehlah nanti speak sama Kak Adam, Kak Siril gitu-gitu yang masih cari-cari jodoh gitu-gitu kan. Kebetulan kita semua jomblo guys. Waduh, udah dikoar-koarin juga nih. Pengmas sudah jomblo semua, jadi feel free teman-teman buat join juga. Terus mungkin yang paling ditunggu-tunggu juga sih, suka dukanya di Pengmas apa? Oke, kalau ngomongin suka duka sebenarnya banyak banget ya kalau misalnya kita bisa terjun langsung ke masyarakatnya. Nah, karena ini ada pandemi, sebenarnya bisa dibilang banyak dukanya karena kita jadi nggak bisa menyapa mereka secara langsung gitu. Nggak bisa menyapa teman-teman kita yang memang kurang beruntung di sana. Jadi mungkin feel-nya kurang dapet gitu ya. Karena kan mungkin dari sebagian teman-teman kayak ada yang punya rasa empati nih, empati tinggi kayak misalnya aku pengen banget nih terjun ke sana tapi ada keterbatasan seperti itu. Kalau sukanya mungkin banyak juga sukanya kayak kita mungkin banyak diskusi bareng tentang ya pengabdian masyarakat ini, terus juga kayak
banyak sih, kayak banyak relasi-relasi yang kita dapatkan semenjak kita join di Pengmas ini. Karena apa ya, ternyata tuh dari satu institusi ke institusi lain tuh cara mereka memandang Pengmas ini ternyata beragam banget nih Kak Anissa. Jadi dari kita join di Pengmas, tentunya yang selain kita bisa menambah relasi juga bisa menambah wawasan kita, juga menambah apa ya, banyak sudut pandang nih. Jadi kita nggak cuma straight sama satu sudut pandang, oh Pengmas tuh ya pengabdian masyarakat, nggak sesempit itu, tapi ternyata tuh artinya bisa luas kalau lewat pemikiran yang beragam kayak gitu sih. Oke, closing statement juga deh dari Natasha sekalian sebelum kita bye-bye sama teman-teman Astrocyte. Oke, kalau closing statementnya ya mungkin walaupun ada keterbatasan pandemi COVID-19 ini, itu tuh nggak menutup jalan kita atau nggak menghambat kita buat tetap berbuat baik sama orang lain. Itu juga nggak menjadi halangan kita buat nggak bermanfaat buat orang lain juga. Banyak hal atau banyak jalan yang bisa kita lakuin buat kita bermanfaat buat orang lain. Jadi apapun keadaannya tetap jadi baik, dan jangan lupa join Pengmas MPK. Udah. Wah, terima kasih. Oke, bye-bye Natasha. See you next time. Bye, see you. Oke, aduh seru banget sama Pengmas. Selanjutnya kita akan lanjut ke bidang selanjutnya yaitu danus nih. Kalau udah dengar kata danus tuh pasti udah ada gambaran-gambaran danus, dana usaha. Dan pasti teman-teman waktu SMA udah ada gambaran lebih juga. Oke, udah join. Halo Pipin. Halo. Oke, Pipin boleh mengenalkan diri dulu. Oke, halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, aku Pipin. Jadi di sini aku perwakilan dari Danus HMPK, mewakili teman-teman dari Danus. Oh, I see. Berarti Mbak Pipin juga bagian dari apa danus sampai kayak bidang danus. Boleh diceritain nggak danus itu apa? Walaupun udah jelas ya kayaknya. Oke, jadi Danus itu kan singkatannya dana usaha ya teman-teman. Nah, jadi kerjanya kita ini mencari uang, mengumpulkan dana untuk yang nantinya bisa digunakan untuk HMPK. Kayak gitu, Kak. Waduh, udah kayak tulang punggung keluarga aja ya. Danus keren banget mencari uang. Tapi pastinya ide-idenya Danus tuh selalu kreatif karena uang itu kan bisa dicari di mana-mana. Kira-kira kalau dari proker-prokernya dulu nih, Kak Pipin, ada apa aja sih? Oke, jadi kita nih punya beberapa proker. Yang pertama nanti kita bikin merchandise, yang mana nanti kita kerjasama dengan bidang HIK. Jadi HIK nanti mendesain, terus kita menjual produk gitu. Terus habis itu ada juga selling namanya, jadi sell anything. Jadi kita menjual semuanya yang bisa dijual. Jadi kayak ini misalnya produk makanan, terus pakaian, terus kosmetik, dan sebagainya. Terus habis itu juga ada PDH, jadi pakaian dinas harian. Jadi nanti kan sebuah organisasi kan punya pakaian-pakaian gitu kan. Nah, jadi nanti kita mengurusi PDH kayak gitu. Interesting. Menarik banget ya, apalagi tadi yang selling sampai menyediakan make up loh. Kurang insightful apa tuh? Keren banget, benar-benar semuanya dijual, yang penting bisa mengeluarkan cuan. Udah kayak pohon uang aja ya, bisa menghasilkan uang dari mana-mana. Oke. Tadi udah nih kerjanya, terus prokernya. Sebelum itu kita kenalan dulu dong, ada siapa aja sih, Pin, di Danus? Oke, jadi di Danus ini ada saya sendiri, Pipin, terus nanti ada teman saya, Hovifah, ketuanya, terus habis itu ada Tanindra, dan juga ada Christine. Gitu. Sorry ya, suaranya putus-putus di aku. Iya, sorry. Oke, aku pelan-pelan deh biar Pipin juga bisa dengar jelas. Tadi berarti cewek-cewek semua nih, cewek-cewek tulang punggung keluarga HMPK tuh memang tidak diragukan lagi kemampuannya. Tapi kayaknya teman-teman jadinya malah khawatir deh. Jadinya kayak,
waduh nanti jualan terus, nggak bisa belajar atau gimana, apalagi anak FK gini gini gini. Bisa diperjelas nggak emang gitu ya Danus HMPK? Enggak kok, tenang aja kan kita nih bareng-bareng ya kerjanya, jadi nggak usah takut nanti eh, apa pikirannya tabrakan sama yang lain-lain kayak gitu. Enggak kok, santai aja. Tuh. Tuh teman-teman udah dibilangin dari expertnya sendiri, Danus tuh nggak kayak gitu. Mungkin kalau misalnya zaman SMA diperbudak buat jualan risol-risol di kelas-kelas, Danus yang HMPK ini kita udah mahasiswa, jadi cara jualannya pasti beda, cara ngasilin uangnya juga pasti beda. Nah, ini deh, suka dukanya biar teman-teman Estro saya juga udah biar tambah jelas, makin jelas. Oke, suka dukanya banyak ya, tapi kan ini kita nih jualan nih, banyak banget serunya pasti. Bagi kayak teman-teman yang suka kayak dagang, jualan, kayak gitu boleh banget nih daftar Denus. Pasti kalian ngerasain gimana excitednya berjualan kayak gitu. Iya kayak saya juga udah kepikiran nanti gimana kita bisa meningkatkan skill persuasinya, gimana pertama mungkin orangnya nggak mau beli, terus karena kita bujuk-bujuk secara persuasif pastinya bisa langsung kayak oh ya udah deh beli, apalagi mbak-mbak yang di Danus tuh senyumnya manis-manis semua, jadi udah pasti pelanggannya banyak juga dan bisa menghasilkan uang. Keren. Oke, tadi udah sukanya, udah banyak banget. Terus dukanya deh yang paling dirasain, yang paling dominan tuh apa sih? Mungkin jualan gak laku atau gimana? Iya, kan pasti kalau orang apa jualan tuh ya pasti ada up and down, nanti rame, terus nanti mungkin apa pelanggannya pas dikit ya, tapi namanya usaha kita harus ikhtiar terus gitu. Subhanallah, Mbak Pipin akan selalu ikhtiar untuk berjualan. Jadi teman-teman yang di sini selain udah tahu juga kerjanya dari Danus juga didukung dong. Ini kan tulang punggung keluarga HMPK nih. Jadi kalau misalnya nanti Danus buka jualan, nah tolong disupport ya guys, bisa dibeli. Oh ya, kalau nggak salah teman-teman Danus udah ada Instagram sendiri ya? Oh iya, benar. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya add akun kita di denus.hmpk.unisula. Oke. Okay. Nanti boleh ya di-plug di sini. Mungkin Mbak Christine bisa ngetikin buat teman-teman yang lainnya Instagramnya Danus biar bisa langsung di-follow setelah live ini selesai. Dah, gitu biar langsung followersnya at least nambah 50 lah minimal ini dari yang nonton tadi sempat 56, saya lihat juga. Gitu ya. Oke. Okay. Sebelumnya dari Pipin ada yang mau di omongin lagi atau closing statement, promosi sekalian dong. Pin kan persuasi nih buat teman-teman yang lain biar join Danus. Oke, jadi buat adik-adik semua, Astrosai, jangan lupa untuk daftar HMPK. Dan bagi yang suka jualan nih, boleh banget nanti daftar Denus ya. Oke, kakaknya juga santai-santai. Terus nih cewek semua nih. Terus habis itu jangan lupa nanti kalau kita udah jualan, jangan lupa beli ya. Terus jangan lupa juga add account kita di denus.hmpk Unisula. Oke, ditunggu adik-adik semua. Oke, ditunggu guys followingnya di @danus.hmpkunisula dan juga ditunggu pembelian-pembeliannya gimana nanti teman-teman juga bantu menyukseskan proker-proker HMPK dengan cara mensupport apa yang udah dijual dari Danus itu sendiri. Oke, dadah. Pipin, terima kasih. Titip salam buat Ovi, Christine, dan juga Tanindra, teman-teman Danus semua. Makasih. Assalamualaikum. Oke. Danus sudah seru banget nih guys. Kita lanjut ke Litbang. Litbang, Litbang ada siapa ya? Oh, ini dia. Sudah ketemu. Kalau Litbang tuh kayaknya dari teman-teman Nesrosite mungkin juga belum ada gambaran ya. Jadi
biar eh dianya sendiri aja ya yang jelasin. Halo, Litbang, apakah sudah bergabung? Litbang, ada siapa di sana? Assalamualaikum, Lala. Waalaikumsalam. Halo, selamat Aku malam. jadi malu, Lala lucu banget. Boleh kenalan dulu lah sebagai apa di sini? Halo teman-teman, selamat malam. Jadi perkenalin nama aku Lala. Jadi aku perwakilan dari Litbang. Perwakilan doang nih, nggak mau jelasin sebagai Aduh, ketua apa nih? ya alhamdulillah saya diamanahi menjadi Kabid dari Litbang. Kayak ketua bidang litbang itu harus diomongin loh lah biar teman-teman Esprose juga tahu. Jadi kalau misalnya mau tanya-tanya mungkin bisa PC Mbak Lala nih kayaknya gitu. Kalau boleh deh diceritain dari awal litbang itu apa singkatannya, terus kira-kira ngapain aja kerjanya? Ya, jadi Litbang itu kepanjangannya yaitu penelitian dan pengembangan. Jadi di sini kita nanti ada assessment atau penilaian dari program kerja ataupun juga dari anggota-anggotanya nih. Jadi kita bisa ngepoin satu-satu anggotanya nih kayak gimana. Kayak gitu. Hmm, seru banget. Berarti kalau misalnya penglihatan penelitian dan pengembangan nih, berarti pengembangan diri kita di HMPK tuh dijamin banget ya sama Litbang. Kayak kalau misalnya nih orang nggak berkembang nih di organisasi, dah enaknya diapain nih? Pokoknya Litbang tuh benar-benar kayak spy gitu ya, kayak berbagai mata-mata. Jadi kalau misalnya kerjanya agak nggak beres, Mbak, niat nggak Mbak gitu ya? Tapi nggak nakutin ya, nggak nakutin kayaknya. Iya. Berarti kesehariannya ngapain aja sih kalau jadi Litbang tuh? Ya, jadi kita ini nanti program kerjanya itu ada assessment kayak tadi, yaitu penilaian. Nah, penilaian nanti kita ada penilaian dari anggota, yaitu dengan membagikan dari rapor. Nah, jadi ini jadi unik banget ya di Litbang menurut aku, soalnya kalau misalnya di organisasi SMA nih, kita kan nggak dapat rapor ya, kayak penilaian feedback gitu dari kita saat organisasi gitu ya. Di kuliah ini kita nanti dapat rapor, nah, kayak gitu. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata eh, diriku ini udah berkembang ya ternyata kayak gitu. Nah terus nanti juga ada penilaian dari program kerja. Nah nanti kita ngelihat nih, wah program kerjanya si ini udah sampai mana ya progresnya, yang nanti diharapin bisa untuk pengembangan pengembangan dari program kedepannya kayak gitu. Terus juga ada kita nanti juga ngasih award nih. Jadi untuk ada staff terbaik, juga ada program kerja terbaik buat supaya semua pengurusnya tuh tetap semangat gitu dalam menjalankan program kerjanya kayak gitu. Emang nih bener lah nih langsung komen. Litbang perhatian banget loh, bener. Emang orang-orang Litbang tuh kayaknya nggak perlu diragukan lagi ya perhatiannya. Kayak anak organisasi aja diperhatianin. Apalagi, iya, tau lah gitu. Emang, jadi benar-benar perkembangan kita, developmental kita di suatu organisasi, apalagi HMPK ini tuh benar-benar dijamin banget. Ada rapor merah nggak, Kak? Ada nggak nih kira-kira? Bakal dapat rapor merah nggak sih kalau misalnya di HMPK? Lah, Enggak sih, rata-rata pada rapotnya mesti bagus-bagus. A terus. Gak ada nilai nol juga gak ada. Tenang-tenang. nggak dapet A di modul nggak apa-apa ya, dinilai modul. Yang penting rapot organisasi. Nggak juga sih. AB harus. Teman-teman, kalau nilai modulnya masih B, dibuat AB ya at least. Kali, kalau bisa. Tapi kita semua berharap semua nilai di dunia ini menjadi A. Biar kita sukses bareng-bareng. Apalagi mensukseskan diri kita sendiri juga dan teman-teman yang lain. Dengan adanya Litbang ini berguna banget loh. Oh ya, Litbang tuh juga kayak menyusup di masing-masing bidang ya lah. Iya, Menyusup nanti banget nih. penyusup ya. Aduh, jadi penyusup ya. Tapi enggak. Jadi itu kita nanti bakal bukan menyusup, tapi kayak bekerja sama gitu. Buat buat tadi program, buat penilaian dari program kerja supaya nanti ada pengembangan gitu buat program kerja ke depannya kayak gitu. Bener juga sih. Kalau misalnya nggak ada Litbang yang menyusup nanti
kita nggak kalian nggak bisa spying ke kita juga nggak sih? Benar-benar benar. Setuju banget. Terus tadi nih berarti kalau bisa dibilang tuh litbang susah nggak susah kali ya lah. Mungkin boleh diceritain suka dukanya juga lah. Jadi kalau di Litbang itu sebenarnya santuy santuy aja gitu loh, santuy. Jadi kalau dukanya malah gak ada ya gitu. Malah suka-suka semua suka. Jadi kita nanti dapat keluarga baru, orang-orangnya juga enak. Ada Mbak Mutiara nih, kalian pasti tahu kalau adik-adiknya nih. Terus juga ada Mbak Julia, itu lagi juga ikut join ya. Terus ada juga Kak Faisal yang cutie. Emang Faisal yang paling cutie banget. Iya, yang Hai paling cute. Faisal. Terus nanti kita Aduh juga lucu. ya, terus nanti kita juga bisa eh, apa latihan gitu loh. Gimana sih cara buat rapotnya gitu. Pokoknya banyak banget lah yang bisa didapat kalau nanti join Litbang. Berarti teman-teman Estrosnya juga nggak perlu khawatir ya kalau misalnya nanti ngerasa, aduh kayaknya susah deh bikin rapot, apalagi buat satu organisasi. Jangan khawatir teman-teman, pasti bakal diajarin sampai bisa, sampai berbagai expert. Oke, pengenalannya gini, gini, gini. Orang A seperti ini, orang B seperti ini, nanti kita ngasih lagi gini, gini, gini. Pasti bakal diajarin sampai expert ya lah. Oh iya, tenang aja yang nggak bisa buat tuh itu bukan hambatan. Nanti kita belajar bareng. Juga awalnya aku juga gak bisa gitu. Tapi kalau udah berproses kan pasti kita semua bisa. Bener banget, yang namanya kita kalau misalnya masuk organisasi, pasti harus berproses. Nggak boleh kita stuck di tengah, terus nggak ngapa-ngapain, nggak ada manfaatnya. Udah deh, mending yaudah fokus sekolah aja. Tapi karena kita-kita di sini, dan mungkin teman-teman yang di sini udah ada gambaran juga, oke aku nggak mau sekolah aja deh. Kayaknya aku juga mau kasih sedikit kontribusi buat HMPK, buat prodi sendiri, apa sih yang enggak gitu. Apa sih yang enggak buat HMPK Unisula, ya nggak sih? At least dikit deh jadi litbang deh, mungkin perhatiin teman-teman yang lain gimana nanti progresnya, terus udah dikasih rapot juga, baik dari rapot apa prokernya, terus kinerja kita selama di HMPK juga, apalagi kalau misalnya berprestasi dapat apa tadi lah, di underline lagi lah. Dan nanti juga ada award nih, award staff terbaik sama program kerja kerja terbaik. Nah tuh yang paling ditunggu-tunggu sih pastinya, kayak perjuangan kita selama ini tuh akhirnya dapet award guys, walaupun istilahnya kayak nggak dapet hadiah apa-apa, tapi bangganya tuh emang di hati ya lah. Mungkin dari Lala sebelum kita bye-bye, ada closing statement dulu nggak buat teman-teman Astrocytes? Ya, jadi buat teman-teman Astrosite, jangan lupa daftar HMBK karena sesuatu hal yang positif kita lakuin itu pasti ada dampak positifnya juga, entah hari ini atau esok atau nanti atau kedepannya pasti ada dampak positifnya. Bener banget, sekecil apapun yang kita lakuin, kalau misalnya pakai hati, apalagi pakai niat ikhlas yang tulus, insya Allah ada ganjarannya dari yang di atas, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kalau gitu udah kali ya lah. Bye bye, thank you lah. Makasih Mbak Anissa. Ada Mas Abi juga nih. Assalamualaikum Mas Abi, terima kasih sudah join. Oke, kita lanjut ke bidang selanjutnya, yaitu HIK. Di sini kita HIK bakal ngobrol bareng Dea. Halo Mbak Dea, Assalamualaikum. Salah guys, salah invite. Nanti kalau yang muncul orang lain kan agak takut ya. Oke, Mbak Dea bisa join. Jadi bidang selanjutnya itu HIK guys. Dan kalau misalnya teman-teman belum HIK itu apa, apalagi singkatannya cuma inisial, belum ada gambaran HIK itu apa, boleh dijelasin. Assalamualaikum Dea. Waalaikumsalam, Bibi. Oke, boleh perkenalan. Oke, sebelumnya kenalin, aku Hayu Adenia Andarini, biasa dipanggil Dea. Di sini saya ngewakilin dari teman-teman HIK sebagai Kabid HIK. Alhamdulillah, kita kedatangan Kabid HIK guys. Boleh diceritain dong HIK itu apa, dari singkatannya, terus ngapain aja?
Oke, jadi kalau HIK sendiri itu adalah singkatan dari hubungan, informasi, dan juga komunikasi. Nah, itu udah dari kata-katanya udah kelihatan tuh bidangnya di bagian apa. Jadi kita tuh istilahnya kayak menjembatani dari HMPK Unisula ke dunia luar kayak gitu. Jadi di sini kita juga lebih ke bagian publikasi, lalu sosial media, lalu kita juga memfasilitasi dari teman-teman bidang lain. Kalau misalnya ada suatu proker atau suatu karya, kita juga bantu untuk publikasinya, kayak gitu. Berarti teman-teman ini udah ada gambaran nih. Kalau misalnya buka nih profil IG HMPK Unisula, langsung kelihatan tuh kerjaannya siapa, bikin feeds-nya yang sebanyak itu dan sebagus itu dan serapi itu dan yang pastinya serajin itu. Apresiasi terbaik buat HMPK Unisula. Oke, tadi udah dijelasin dari singkatannya. Terus kalau misalnya kesehariannya berarti ngapain sih kalau misalnya menjadi HIK Unisula? Jadi kalau sebagai HIK sendiri, kita itu nanti tadi ya karena kita megang di sosial media, jadi otomatis kita tuh nanti lebih ke bagian desain-desain kayak gitu dari pegang sosial medianya ke Instagram, terus ada Line Ad, lalu juga ada dari YouTube-nya. Oke, benar-benar benar. Jadi Instagram, Line Ad, YouTube, apalagi mungkin bentar lagi bakal ada hint-hint. Kasih bocoran dikit dong, sebentar lagi bakal ada proker apa yang bakal ditunggu-tunggu, mungkin collab sama bidang apa. Nah, jadi kalau HIK sendiri itu pastinya banyak banget collab-nya dengan bidang-bidang lain, apalagi di kabinet yang baru ini pastinya juga ada proker-proker yang fresh, yang baru, yang bisa dilihat di sosial media. Jadi jangan lupa untuk pantengin sosial medianya MPK Unisula. Bener banget. Aduh, nggak boleh dibocorin nih berarti kayaknya. Tadi Iyalah. ini ada yang tanya nih, ada yang tanya, Haika sama kayak Humas gitu nggak, Kak? Uh, ya, jadi karena kita juga menjembatani HMPK dengan dunia luar, jadi misalnya kalau ada dari bidang-bidang partner dari dunia lain, misalnya kayak univ lain atau mau ngadain sesuatu kayak gitu bisa banget untuk menghubungi HMPK misalnya lewat DM Instagram dan lain-lain. Oke, berarti selain dari staffnya langsung bisa juga ya reach out lewat DM Instagram dan pastinya bakal direspon juga sama teman-teman Haika nantinya. Terus udah dijelasin nih tadi kerjanya ngapain aja. Kan kayaknya desain-desain tuh ngabisin waktu yang lama, apalagi nggak cuma dipusingin dari bidang sendiri, tapi ternyata juga collab sama bidang-bidang lain yang pastinya buat um, menghasilkan suatu karya yang fresh dan keren banget pokoknya. Nah, kalau suka dukanya nih di HIK tuh apa aja sih? Kalau sukanya pastinya banyak banget ya, karena di sini kita juga diajarin gimana caranya mendesain yang baik, kayak gitu. Terus juga cara misalnya pakai untuk aplikasi-aplikasi, misalnya kayak biasanya yang dipakai ada Canva, terus mungkin ada CorelDRAW, ada Photoshop, kayak gitu. Yang pastinya skill-skill yang kayak gitu kan kita nggak dapat di perkuliahan ya. Jadi itu tuh bisa jadi bekal banget buat kita. Terus di HIK sendiri, kita juga kekeluargaannya erat banget. Jadi misalnya dari ada pembahasan di luar bidang HIK, kita juga sangat-sangat welcome juga buat adik-adiknya kayak gitu. Kalau dukanya apa ya? Mungkin lebih ke karena itu ya tadi juga udah sempat disebutin sama Kak Anissa Dita. Jadi kalau di HIK itu karena kolaborasi dengan banyak bidang, jadi mungkin kita berpacu dengan deadline, tapi alhamdulillahnya masih bisa ditanggulangi karena di awal bulan kayak gitu biasanya kita juga udah ada pembagian tentang siapa yang ngerjain apa kayak gitu. Jadinya juga alhamdulillahnya sih dukanya nggak gitu kerasa sih. Bener banget, apalagi dia ini tipe orang yang benci banget kerjaan gak jelas ya. Jadi udah pasti kalau misalnya masuk HIK, jangan berani-berani ngasih kerjaan gak jelas, langsung kena nih sama dia. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan khawatir, ini kerjanya jelas banget dan udah pastinya dibantu juga sama teman-teman HIK nanti gimana caranya desain, apalagi aplikasi-aplikasi yang kita tuh kayaknya zaman SMA cuma bisa ngeliatin dari layar komputer mas-mas fotokopian, sekarang kita bisa operating sendiri, bisa desain sendiri, nggak perlu hire orang lain mahal-mahal buat desain.
ada HIK yang mewadahi itu semua tuh keren banget. Oke, tadi udah dijelasin suka dukanya juga. Terus kalau dari Dea, kenapa sih kok teman-teman harus join HMPK Uniswa, terutama HIK? Iya, harus banget dong, karena kalau misalnya HMPK sendiri itu kan dia organisasi ya, kita juga selagi masih dapat kesempatan, kenapa enggak sih kita nyoba untuk organisasi, karena pasti plusnya banyak banget yang bisa didapetin di HMPK ini, terutama jangan lupa juga daftar HIK, karena jangan takut juga kalau misalnya ada yang masih beralasan belum punya basic dan lain-lain kayak gitu, jangan khawatir banget, karena di sini pasti akan diajarin dan nggak akan ditinggalin gitu aja, pasti juga sama-sama belajar bareng-bareng, di sini kakak-kakaknya juga welcome, dan itu sih. Oke, dari tadi ngomongin kakak-kakak, sebenarnya tuh anggota HIK sekarang ada berapa sih dan ada siapa aja? Ya, jadi kalau sekarang anggota HIK itu ada aku sebagai kabit, lalu juga ada Fadel dia sebagai wakilnya, terus ada Alvida, ada Rini, ada Aji. Ada Aji, teman-teman kalau mau join HIK HMPK Unisula, ada Mas Aji, Salahuddin Aji, bisa dicatat namanya sekarang buat ditandai, oke? Karena lucu banget. Oke, tadi udah nama-namanya udah jelas juga. Tanya apa lagi ya? Mungkin teman-teman yang lain mau tanya. Hmm, hmm, hmm. Aduh, anak-anaknya langsung pada keluar semua nih. Halo, nggak ada yang mau tanya lagi nih. Padahal kapan lagi bisa tanya-tanya ke dia. Dia tuh orangnya introvert loh guys. Jadi kalau saya dia nggak dikasih panggung buat ngomong nanti gimana? Nggak dibales gimana dong? Mumpung Ya dapat ini makanya kesempatan kita buat join HMPK itu, Bi. Jadi kita juga belajar gimana caranya untuk ngomong nih di depan kayak gitu. Makanya harus join. bener. Oh my god, bangga banget. Oke, apalagi ya? Apalagi ya, deh. Tadi suka duka udah, kerjanya juga udah jelas banget. Terus HIK juga istilahnya kayak udah menjadi muka representatif dari HMPK Unisula, dilihat dari IG-nya aja yang keren-keren banget. Apalagi setelah ini bakal ada program-program kerja yang fresh, yang pastinya collab juga sama bidang-bidang lainnya. Ditunggu aja ya teman-teman HIK. Oke, kalau nggak jago edit bisa join HIK nggak nih Kak? Oke, aku jawab ya. Bisa banget, boleh banget kalau mau join HIK. Kayak tadi udah aku bilang juga, kalau misalnya belum ada kayak basic buat editing, pastinya di sini juga diajarin. Terus juga mungkin nanti kalau offline akan ada kayak fotografi atau videografi kayak gitu kali ya. Aduh, seru banget fotografi dan videografi yang tidak terrealisasi di pandemi ini. Tapi nggak apa-apa, kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Jadi berbeda kalau misalnya nanti kita pas sudah dijadi satu organisasi sama teman-teman Esprosite juga yang bakal mau gabung ini, kita bisa belajar bareng, sharing bareng. Mungkin nggak cuma belajar tentang organisasi, tapi siapa tahu ada yang mau responsi, ada yang mau pre-post test, ada yang mau praktikum, kebingungan, bisa tanya-tanya sama Mas Mbaknya yang udah duluan ikutin modul itu. Jadi emang organisasi tuh kayak wadah yang serba ada ya, Di. Iya Bener gak, dong. Di? Oke, Bener Di. banget, Di. Oke, sebelum menjadi-jadi nih Deanya, kayaknya kita cukupkan dulu. Mungkin Dea ada closing statement. Oke, jadi buat teman-teman, terutama Astrosite Angkatan 2020, jangan lupa buat daftar HMPK Unisula, terutama HIK ya. Dan juga jangan lupa juga di-follow Instagramnya, terus di-add juga line ad, di-subscribe YouTube-nya, dan pantengin terus sosial medianya, soalnya banyak banget info-info menarik, dan terutama bentar lagi nih ada akan pembukaan oprek kali ya. Nah, kayak gitu. Oke, oke. Waduh, udah dibocorin nih. Gimana ini, Dea? Waduh, dimarahin nih, Pot. Oke, oke. Dadah, Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih semuanya. Sudah. Tadi HIK. Selanjutnya kita langsung ke Penpro. Di Penpro kita tentu saja
bersama Mbak kita yang paling fenomenal. Nggak diraguin lagi kalau Penpro mah. Halo, halo Mbak Misterius, di mana ya Mbak Penpro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, halo semuanya. Oke, halo Canta, boleh perkenalkan dirimu sebagai siapa di sini? Oke, perkenalkan ya, nama saya Senta Previ Kretase. Aku sebagai Ketua Bidang Penpro, mewakili dari teman-teman di bidang Penpro. Oke, tadi udah kenalan nih. Berarti Senta di sini sebagai kabit dari Penpro. Penpro itu apa sih? Kayaknya kok singkatannya tuh asing, tapi nggak asing gitu ya. Iya, jadi Penpro itu suatu bidang, kepanjangannya itu pendidikan dan profesi. Jadi udah ketahuan banget nih, Penpro itu suatu bidang yang ikut memfasilitasi mahasiswa FKU Unisula untuk mengembangkan di bidang pendidikan dan profesi. Gitu sih intinya. Waduh, keren banget. Berarti kira-kira kalau teman-teman pada penasaran nih, belum ada gambaran, kira-kira pendidikan dan profesi. Ngapain aja sih kesehariannya Penpro tuh? Halo, Centa. Assalamualaikum, Centa. Are you there? Putus-putus gimana, Bibi? Oh iya iya oke. Kan tadi udah nih singkatannya pendidikan dan profesi. Berarti kesehariannya tuh bakal ngapain aja sih di Penpro? Oke, jadi kalau di bidang Penpro sendiri, program kerjanya itu kita pertama ikut bantu dosen dalam pendelegasian berbagai macam lomba yang sering banget kita ikutin dan yang paling bergengsi banget nih, lomba-lomba yang kita ikut masuk di dalamnya itu ada IMO, Indonesian International Medical Olympiad, kemudian juga ada RMO, Regional Medical Olympiad. Kalau yang kemarin itu kita karena pandemi jadi ada MOC atau Medical Online Championship. Nah, itu kita ikut dalam membantu dosen pendelegasian lomba-lomba itu. Kemudian yang kedua karena kita juga ikut mengembangkan nih mahasiswa Fakultas Kedokteran yang pengen berkembang, kita menyediakan juga yang namanya bursa lomba. Jadi bursa lomba itu suatu link G-Drive yang isinya itu berbagai macam poster dan juga persyaratan-persyaratan lomba yang kalian bisa banget ikutin dan bisa banget cek nih kalau yang pengen ikut lomba-lomba. Dan di situ udah lengkap banget, bisa kalian share, bisa kalian cek aja ya di linknya. Kemudian juga kita ikut bantu nih kalau yang teman-teman yang pengen belajar lebih, bisa cek-cek juga di IG HMPK, kita juga banyak banget nge-share materi-materi. Kayak yang kemarin kita post ya, ada Penpro Discover yang tentang stres, jadi mahasiswa itu bisa lebih tahu gitu loh tentang suatu kasus atau materi di kedokteran gitu. Aduh, seru banget, menarik banget. Apalagi kalau misalnya Penpro tuh kan istilahnya jurusannya tuh kayak udah jelas gitu di pendidikan dan profesi. Jadi kira-kira nanti kalau misalnya teman-teman join di Penpro, udah ada gambarannya nih, oh oke, nanti kita bakal bantu dosen buat ngirim delegasi. Apalagi delegasi surat pengajuan delegasi itu kan pasti disampaikannya ke universitas. Tapi kita mahasiswa tuh kayak bisa membantu gitu. Kita bisa memfasilitasi menjadi wadah bagi teman-teman yang mau ikut lomba. Mungkin kayak masih ada yang malu-malu, bisa tanya-tanya dulu ke Mas Mbak Penpro, terus juga bisa diajarin nanti kira-kira ngapain aja di lombanya gitu. Pokoknya dituntun deh, dibimbing banget. Kalau misalnya nanti ikut lomba, terus ada Penpro di situ udah dipastiin, kalian nggak akan kebingungan, nggak akan kesana kemari, karena kalian pasti bakal diurusin banget sama Mas Mbak Penpro-nya. Alhamdulillah ya Allah. Berprestasi aja ada yang memfasilitasi ya. Nah, emang HMPK Unisula tuh benar-benar kayak semuanya deh, nggak diraguin lagi. Oke, tadi udah kerjaannya. Terus orang-orangnya ada siapa aja sih? Nah, ini pasti orang-orangnya udah kalian kenal semua, keren-keren banget. Ada saya, Senta, kemudian juga ada Kak Ibung, Kak Ahmad Burhansyah, Kak Gita, Kak Alma, dan juga Kak Resta. Pasti kalian udah pada kenal-kenal semua kan. Jadi, ayo join Penpro karena kita juga open banget kakak-kakaknya. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya juga boleh banget. Bisa DM atau chat ke aku atau ke kakak-kakak lainnya juga open. Gak usah telepon 3 kali kalau mau tanya-tanya tentang HMPK. Pokoknya ayo daftar HMPK. Aduh, seru banget. Oh iya, berarti tadi kan
kayak ngurusin ada yang catatan kulpak juga nih ya Mbak. Berarti kalau misalnya nanti teman-teman ternyata tuh ada punya jiwa-jiwa ambis di dalam dirinya, terus kayak bingung, kira-kira disalurkan kemana ya jiwa ambisku, terus kayak ikut penpro aja guys, apalagi yang punya catatan estetik-estetik yang bisa lettering tuh, salut banget deh aku sama teman-teman yang punya catatan estetik dan bisa lettering, dan pastinya bisa membantu juga buat teman-teman yang lain belajar dengan cara baca catatan kulpak itu sendiri. Dan apa ya, yang namanya bermanfaat bagi orang lain, apalagi membagi ilmunya, kalau misalnya ilmunya nanti bermanfaat buat orang lain juga, kayak jadi pahala jariah gitu, kayak Iya, nggak ada bener banget. kerugian yang sama sekali. Alhamdulillah. Terus diceritain juga dong Chen, suka dukanya kalau di penpro kayak gimana. Oke, jadi kalau suka dukanya sendiri sih mungkin itu lebih personal ya. Kita nggak bisa jelasin untuk suka dukanya. Jadi kalian harus banget nih ikutan daftar, jadinya kalian bisa tahu suka dukanya di Penpro gimana. Cuman kalau yang aku rasain sih lebih banyak sukanya ya, karena anak-anaknya itu gimana ya, anak-anaknya itu bisa banget diajak kerjasama, bisa banget ditanyain. Jadi kita tuh di Penpro selain kita belajar organisasi, kita juga bisa belajar nih di bidang akademik. Kalian bisa tanya-tanya apapun ke kakak-kakaknya juga. Terus juga selain itu yang paling penting banget, benar kata Bibi tadi ya, kita juga bisa dapat pahala karena kita juga nge-share nih apa yang bisa jadi apa yang kita pelajarin itu kita bisa share dan bisa bermanfaat juga buat yang lainnya. Jadi ya udah plus 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 banget kalau saya kalian daftar Penpro. Berarti nggak ada dukanya nih. Keren banget penpro ini, bener-bener. Sebenarnya mungkin ada, Kayaknya cuman gak segitu dirasain sih. Oke, mungkin kayaknya dukanya tuh ketemu sama orang-orang yang sama, kayak bosen itu kayak udah menjadi duka. Duka yang kayak ya udahlah pasrah aja, nggak bisa diapa-apain juga. Ketemunya sama orang-orang yang sama lagi. Oke, tadi udah nih suka dukanya. Terus kira-kira kenapa sih kok teman-teman Astrosite harus join Penpro? Ya, seperti yang udah aku bilang tadi ya, teman-teman Astroset tuh harus join banget ke HMPK, terutama di bidang Penpro, karena ya itu banyak banget manfaat yang bisa diambil dari bidang Penpro. Jadi kalian nggak cuma belajar organisasi, kita juga bisa dapat manfaat lainnya dari organisasi kalau daftar di Penpro. Ayo join semuanya. Ayo join. Udah nggak diraguin lagi deh. Aduh, saya tuh dari tadi mau ngomong sesuatu tapi lupa terus deh. Apa ya? Kan Penpro tadi udah jelasin nih bidang yang ngapain, terus keseharian yang ngapain, apalagi menjurus banget ke kita yang calon-calon dokter ini, amin ya Allah, buat nanti saat menjadi di profesi itu seperti apa. Pastinya kita juga harus menguasai materi-materi di bidang kedokteran kan. Nah, saya yakin juga nih, Chan, apalagi teman-teman Penpro tuh nggak diraguin lagi deh otaknya, bisa banget diajak brainstorming tentang pelajaran-pelajaran. Kalau misalnya mungkin masih bingung, gak diraguin lagi, Chen, kira-kira kalau ini tuh gimana ya, pokoknya bener-bener kayak bisa dimanfaatkan gitu. Ya gimana ya, memang namanya ada teman yang pintar, memang harus dimanfaatkan secara sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi mungkin teman-teman Astrosite yang di sini masih ragu, jangan ragu. Karena istilahnya apa ya, bidang Penpro tuh kayak nggak ada kurangnya. Kayak Amin. pahala dapat, organisasi dapat, ilmu bidang kedokteran yang mana kita besok jadi dokter nih, dapat nih. Kayak ya udah, apa yang kurang nih saya gitu ya. Oke, closing statement deh dari Centa sebelum Dada sama teman-teman yang lain. Oke, closing statement dari aku ya, kalian istilahnya ya daftar aja di HMPK, nggak usah takut, nggak usah bingung, karena kakak-kakaknya juga pasti bakal membimbing kalian, terutama kalau misalnya yang sesuai nih, misal kalian udah, aku passion banget di Penpro, ayo daftar Penpro. Kalau yang masih ragu-ragu, boleh banget daftar Penpro, nanti kita juga bisa bimbing kalian. Takut. Apalagi Mbak Centa ini tuh hobi nyanyi loh guys. Jadi kalau misalnya nanti kalian ternyata suka nyanyi juga, bisa nih duet tiba-tiba gitu di tengah netmeet bareng, terus Mbak Centa ayo kita duet bareng, masukin TikTok, dah viral. Pokoknya nggak bisa, nggak ada yang nggak didapetin di Penpro deh gitu deh. Bener Oke. banget.
Oke, makasih Senta atas waktunya. Dadah. Terima kasih Bibi. Bye. Assalamualaikum. Ini benar banget nih, bingung banget mau ikut yang mana, semuanya seru-seru. Memang HMPK itu semuanya seru-seru. Makanya nanti teman-teman jangan lewatin bidang selanjutnya ini nih, bidang yang paling ditunggu-tunggu. Berbeda yang paling krusial deh pokoknya. Yang bakal menuntun kalian atau kayak summing up, concludes, menyimpulkan dari semua permasalahan hati kalian ini karena kayak udah dipaparin semua bidang, terus kayak bidang terakhir ini tuh bisa memberikan semua solusi gitu. Innalillahi salah guys. Oke, maaf, untung nggak di accept. Oke, ditunggu Mbak Puput. Astagfirullahaladzim, jadi malu. Halo Mbak Puput, gimana kabarnya? Baik, Oke, boleh dikenalin sebagai siapa di sini? oke, aku kenalan dulu ya. Teman-teman bisa panggil aku Puput. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai kabid dari bidang PSDMO. Dan di sini aku ngewakilin dari PSDMO juga. Oke, Mbak Puput, sebentar. Oh, oke, balik lagi. Mbak Puput kan nih sebagai kabid PSDMO nih. Boleh diceritain dong kok kayaknya hurufnya banyak banget isinya inisial semua, singkatannya kayak gimana, banyak yang belum tahu kayaknya. PSDMO tuh apa sih? Oke, jadi kalau PSDMO sendiri itu kan dia singkatannya Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Nah, sebenarnya kalau mau lihat kerjaannya tuh udah ada semua di namanya. Jadi ini tuh bidang yang nanti kerjaannya tuh mengembangkan dari kualitasnya teman-teman di organisasi dan juga yang di luar organisasi masih bisa banget ikut pelatihan-pelatihan yang nanti diadain sama PSDMO. Kurang lebihnya gitu aja sih. Berarti udah jelas banget ya tadi. Kalau misalnya kerjaannya tuh ngurusin di bidang pengembangan, kurang bermanfaat apa tuh buat masyarakat ini? Terus PSDMO, kalau kesehariannya berarti ngapain sih Mbak Puput di PSDM tuh nanti? Oke, kalau keseharian di PSDM itu nanti kita punya banyak banget, nggak banyak banget sih, ada banyak proker. Jadi salah satunya itu ini yang lagi kita lakuin sekarang nih namanya branding. Jadi itu dari kami PSDMO itu mengenalkan HMPK Uniswa ke adik-adik, ke teman-teman, ke orang-orang lah pokoknya. Terus selain itu nanti ada juga beberapa pelatihan yang diadakan buat teman-teman staff. Itu nanti namanya upgrading. Nah, nanti nggak cuma pelatihan aja, kita itu juga mengusahakan gimana biar kekeluargaan di HMPK Unisula itu terbentuk. Jadi nggak cuma dapat ilmu aja, tapi nanti juga diperhatiin juga dari kerakatannya. Terus nanti ada juga yang buat pelatihan buat teman-teman yang nggak join di HMPK, yang di institusi, itu nanti ada pelatihan soft skill-nya juga. Kan kalau mahasiswa itu kan nggak cuma harus pintar akademik, tapi juga harus pintar soft skill. Dan nanti dari kami memfasilitasi buat teman-teman itu bisa dikembangkan dari soft skill-nya gitu. Bener banget. Apalagi kayaknya teman-teman Astrosis belum pernah ketemu secara langsung ya sama bidang PSDMO. Soalnya kalau dari angkatan kita yang 2019 sudah pernah ketemu langsung nih yang TFT, yang Training for Trainers. Jadi benar-benar PSDMO itu kerjanya nggak cuma di HMPK sendiri, pengurus-pengurusnya, tapi juga anggotanya, yaitu himpunan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa Pendidikan Kedokteran Umum. Nah, jadi ditunggu aja teman-teman Astrocytes buat nanti PSDMO akan menyusup ke angkatan kalian untuk memberikan apa ya pelatihan-pelatihan dan lain-lain. Terus kalau tadi tuh kayaknya pusing banget ya mikirin orang-orang PSDMO pengembangan, kita harus mikirin SDM, sumber daya manusianya bisa nggak ya, terus pelatihannya bakal worth nggak ya. Nah, kira-kira suka dukanya di PSDMO tuh apa sih? Apa ya suka dukanya? Kalau sukanya udah pasti seru sih. Jadi nanti dari kami kan memastikan dari teman-teman juga biar regenerasinya nanti berkualitas. Jadi itu nanti kadang-kadang dari kami background checking lah teman-teman yang
suka kepo-kepo nih tentang orang lain nih, bisa banget daftar di PSDM, nanti bisa background checking orang-orang, terus nanti bisa punya banyak temen juga, soalnya kan tadi udah aku omongin di sebelumnya, kalau PSDM itu nggak cuma kasih pelatihan aja, tapi nanti memperhatikan dari kekeluargaannya juga. Jadi nanti PSDM itu dia istilahnya yang paling kenal sama orang-orang di HMPK itu sendiri dan juga di institusi. Kalau dukanya apa ya? Sejauh ini nggak banyak sih dukanya. Nanti kalian kalau mau tahu dukanya, suka dukanya lebih lanjut bisa join langsung aja ke PSDM. Waduh, kok kayaknya tadi paling deket sama anak-anak HMPK nih. Udah kayak gebetan aja ya. Berarti nanti kalau ada yang curhat gitu, teman-teman boleh langsung ke Mas Mbak PSDM-nya kayak, Mas, Boleh saya tuh banget. lagi pusing banget, nilai modul saya tuh segini, 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 aduh pusing. Terus tadi kayaknya kok ngajak-ngajak join nih, tapi kayaknya bakal ada informasi-informasi terselubung. Sebenarnya itu ada apa sih? Coba deh dikeluarin aja, jujur aja, nggak usah sembunyi-sembunyi. Ada apa sih? Oke, jadi kalau dari PSDMO ini tadi prokernya ada yang belum aku sebutin satu nih. Jadi nanti habis ini dalam waktu dekat kita tuh bakal ngadain regenerasi. Jadi bakal ada open recruitment nih buat adik-adik di angkatan Astroscience angkatan 2020 dan juga buat teman-teman Fortikosa masih boleh banget buat join. Oh ya Allah, ternyata bakal ada open recruitment, pantesan. Berarti semua live ini tuh selain kita branding HMPK, ternyata mau sounding oprek toh gitu. Iya nih, nanti buat opreknya nanti ditunggu aja ya, dari kita bakal masuk ke angkatan adik-adik juga, bakal kenalin kita secara langsung, secara live, jadi nggak cuma kayak gini, kan kita juga mau lihat gimana sih angkatan 2020 itu, terus itu nanti kalau nanti kan habis ini ada kuis-kuis nih yang bakal di-upload di Instagramnya HMPK Unisula. Nah itu bisa dijawab ya karena nanti buat adik-adik yang jawabnya cepat dan benar itu nanti ada hadiah dari kami. Keren banget. Udah kuis, tinggal pencet satu. Kalau misalnya beruntung, alhamdulillah tercepat dan benar, bisa dapat hadiah nih. Kayak, gosok-gosok berhadiah ya. Emang Ya, nggak ada ruginya kalau misalnya nanti jawab dari kuis-kuisnya. Pokoknya ditunggu aja. Berarti ini nggak boleh dibocorin nih tentang opreknya sedikit aja. Nggak ada nggak nih. nggak boleh, masih rahasia. Pokoknya ditunggu aja infonya di medsos-medsos yang udah disebutin tadi. Stay tune Emang ya. mainnya rahasia-rahasiaan ya, PSDMO tuh kayak misterius gitu. Ini Mas Abi tanya, Costa Vera masih boleh join nggak, Mbak Puput? Wah, kalau Costa Vera nanti malah saya sama Asia yang diregenerasi. Bener, nanti malah oprek jilid 2 buat angkatan-angkatan kita. Oke, berarti tadi pintunya masih terbuka lebar ya buat teman-teman Hortikosa dan teman-teman Astrocytes buat join di HMPK Unisula. Yang pastinya sebagai pengurusnya ya, karena kalau misalnya anggotanya kan kita semua himpunan mahasiswanya nih. Terus, Ya, nanti dari oke, boleh dipromosiin juga dong. Mungkin tadi teman-teman masih agak kurang dengar nih IG-nya apa sih namanya? buat Instagramnya nih nanti bisa di follow ya @hmpk Unisula. Itu nanti dari kita bakal upload info-info tentang oprek, terus tentang pengenalan dari HMPK juga, tentang branding. Nanti semuanya akan di-upload di Instagramnya @hmpk Unisula. Dan pastinya teman-teman jangan bingung juga karena hari ini kita udah sharing bareng, udah dikasih gambaran HMPK itu apa, bidang-bidangnya apa aja, udah dijelasin dari A sampai Z. Harusnya udah jelas sih. Kalau misalnya nanti teman-teman Astrocytes mau join, udah nggak perlu berpikir panjang lagi kayak cap cip cup, oke, PSDMO atau cap cip cup Kastrat, let's go, langsung join. Kayak dan pastinya alur opreknya tuh seru banget, nggak yang kita cuma ya daftar, ya halo baru, nggak, pastinya bakal seru banget ya, tapi sayangnya nggak bisa dibocorin di sini karena nanti saya bisa kena sama Mbak Puput kalau saya bocor-bocorin. Mungkin sebelumnya dari Mbak Puput sendiri, ada yang mau disampaikan nggak? Kenapa sih kok
kita, adik-adik teman-teman dari Astrosize atau yang Hortikosa tuh harus join HMPK? Oke, jadi kalau dari teman-teman, kalau join HMPK tuh tentunya banyak banget ya manfaatnya. Kan tadi udah disebutin juga sama mbak-mbak yang sebelumnya. Jadi nanti dari kalian itu bakal diajarin gimana sih cara yang berorganisasi. Pastinya akan nambah pengalaman, kita diajarin ngomong. Terus selain itu bakal dapet juga kok akademiknya, kan tadi udah ada bidang penpro juga ya. Nah, terus kan tadi bidangnya banyak. Jadi untuk pengembangannya itu eh, sesuai dengan bidangnya teman-teman masing-masing. Ini aku spill dikit ya. Jadi nanti kalau oprek itu kan teman-teman bisa milih bidangnya sendiri. Nah, itu tuh asiknya. Jadi nanti bisa milih kok bidangnya. Jadi nggak dari kita yang nentuin, dari teman-teman sendiri maunya gimana, maunya ikut proker apa. Kalau dari saya eh, nggak harus PSDMO sih, kalau kalian mau daftar yang lain juga nggak apa-apa, tapi kalau mau di PSDMO juga ayo, yang penting nanti setelah join itu ditunggu partisipasinya, ditunggu kerjasamanya, nanti kita kerja bareng-bareng ya. Oke, ditunggu guys partisipasinya. Jangan sampai nggak join. Ini saya udah ngomong dari jam 7 sampai udah mau setengah 9. Kalau saya nanya teman-teman nggak pada join nih, siapa yang bakal maju? Coba, coba Mbak Puput boleh nggak? Boleh nggak saya dibelain nanti maju ke angkatan Astrosites buat teman-teman Astrosites dibilangin, ayo deh, join deh. Kan kemarin udah deh diceritain. Jadi nggak perlu bingung-bingung lagi ya, udah jelas banget pokoknya. Berarti nanti Oke, habis tadi udah kita jawab kuisnya ya teman-teman, kan udah dijelasin semuanya, udah kenalan juga. benar. Oke. Thank you Puput atas waktunya. Oke, dadah Bibi. Dadah, Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim guys. Tadi semua bidangnya udah cerita semuanya dari A sampai Z. Terus dari Kahimnya sendiri juga udah open mic, istilahnya udah ngomong di panggung tentang HMPK Unisula itu apa. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang ragu, gara-gara bingung, gara-gara belum ada gambaran HMPK Unisula itu apa, aneh sih. Terus apalagi ini nanti live-nya bakal di-share di IGTV-nya HMPK Unisula, jadi teman-teman yang ketinggalan, mungkin lagi ada acara yang nggak bisa ditinggal, bisa banget nonton rerun-nya di IGTV-nya. Oke, kalau teman-teman udah dirasa nggak ada yang ingin ditanyain lagi, saya izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya masih banyak kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.